Selamat malam Bapak Malam. Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Jemaat Masale. Dan hari ini sesuai dengan jadwal kita akan beribadah bersama dengan keluarga Bapak Jonathan Sampetoding dan keluarga Ibu Marta Pesonde. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari PKJ 2, Mulia Mulia namanya. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja menang. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita dalam ibadah keluarga saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Sebelumnya itu kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang
akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Engkaulah Allah di atas segala Allah yang lain, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada malam ini, kami datang bersyukur kepadamu, karena penyertaan-Mu sampai malam ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur ya Allah, kalau malam ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga. Dan malam ini keluarga Bapak Jonathan Sampetoding dan keluarga Ibu Marta Pesonde menjadi mimbar pelayanan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Dan malam ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, yang mau menguatkan dan mengingatkan perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi konsentrasi kami. Biarlah kuasa Tuhan saja yang hadir di sekitaran kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah.
Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran Allah. Dari bacaan ini saya memberi sebuah tema perenungan kita yang berjudul Rahasia di Balik Penderitaan. Rahasia di balik penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah syair lagu yang berbunyi seperti berikut. Jangan engkau takut, karena aku menyertai engkau. Jangan engkau bimbang, karena akulah Tuhanmu. Aku menguatkan engkau, aku menolong engkau, aku menatang engkau di tangan kebenaranku. Syair lagu ini adalah syair lagu yang dinyanyikan oleh Rafafi dan kawan-kawannya ketika mereka menuju ke tiang gantungan. Mereka telah dijatuhi hukuman mati. Karena apa? Karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Mereka bukanlah orang pertama dan juga mereka bukanlah orang yang terakhir yang mengalami hal itu. Ada banyak orang Kristen di Madagaskar yang mengalami tekanan, penganiayaan, dan hukuman mati karena ulah Ratu Ranala Nova. Pengusaha Madagaskar pada waktu itu yang sangat membenci
kekristenan. Ia tidak suka kekristenan itu bertumbuh. Dan dengan berbagai cara ia berusaha untuk menghabiskan orang-orang Kristen. Sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen yang mati di atas tiang gantungan, bahkan dibakar hidup-hidup ketika mereka menolak untuk menyangkal Kristus. Orang Kristen di Madagaskar tidak bisa dengan bebas mengadakan kebaktian dan membaca Alkitab. Setiap saat mereka harus waspada dengan mata-mata daripada sang ratu. Dan hal ini membuat mereka tidak dapat leluasa menyapa saudara mereka seiman yang berpapasan dengan mereka. Identitas mereka sebagai orang Kristen harus dirahasiakan. Sungguh saudara-saudara, suatu penderitaan yang sangat berat. Namun anehnya, penderitaan berat yang mereka alami tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, justru membuat mereka semakin bergantung dan berharap sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Serta membuat mereka menjadi haus untuk membaca firman Tuhan. Bahkan dengan adanya penderitaan tersebut, kekristenan di Madagaskar bertumbuh dengan pesat. Tentara-tentara sang ratu yang diperintahkan untuk menangkap dan menyiksa orang Kristen menjadi percaya kepada Kristus. Ketika mereka melihat para martir mati syahid, ternyata di balik penderitaan yang sangat berat yang mereka alami, ada rencana Allah yang begitu indah. Dan hal ini mendatangkan sukacita besar di dalam diri mereka. Saudara-saudara, ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita pun diperhadapkan dengan penderitaan demi mempertahankan iman kita kepada Kristus. Walaupun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita tidak putus asa. Karena melalui penderitaan tersebut ada manfaat luar biasa yang tersedia. Kita belajar dari surat 2 Korintus, bacaan kita hari ini. Sedikitnya ada 2 manfaat yang akan kita lihat ketika kita mengalami penderitaan di dalam Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan lebih mengenal Allah sebagai Allah sumber segala penghiburan dalam ayat 3. Saudara, saya percaya hampir tidak ada penderitaan yang tidak menekan jiwa. Bahkan bukan hanya menekan jiwa dan membuatnya menjadi depresi, tetapi juga membuat jiwa menjadi patah arang. Lalu apa yang dapat membangkitkan jiwa yang telah remuk? Satu-satunya adalah bernama penghiburan. Kita mengenal saudara-saudara siapakah Paulus itu.
Dia adalah orang yang dulunya membenci kekristenan. Tetapi akhirnya Tuhan menangkap dia dan menjadikan sebagai seorang rasul Tuhan. Seperti yang dicatat dalam ayat 1. Paulus melaksanakan pelayanan dari kota ke kota yang lain. Dia mendirikan jemaat Tuhan di berbagai tempat, mengajar mereka dan memperlengkapi mereka dengan pengajaran yang benar. Akan tetapi, seringkali ia pun mengalami penolakan, mengalami penganiayaan dari orang-orang yang tidak menghendaki kehadiran dan pelayanannya. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan mendapati bahwa Paulus banyak mengalami pelayanan-pelayanan yang sulit, penuh tantangan dan mara bahaya. Bahkan dalam ayat 8 dicatat bahwa Paulus mengalami penderitaan yang sangat berat yang membuat ia putus asa ketika berada di Asia Kecil. Dalam bacaan ini tidak dijelaskan apa-apa yang menjadi penderitaan Paulus ketika dia di Asia Kecil. Tetapi itu disampaikannya sehubungan dengan pelayanan yang dia lakukan di Asia Kecil. Saudara-saudara, apapun penderitaan yang dialami Paulus di Asia Kecil, penderitaan tersebut bukanlah penderitaan berat yang bersifat sementara, melainkan suatu penderitaan yang terus-menerus dialami oleh Paulus sehingga ia putus asa. Pada waktu itu Paulus merasa bahwa secara manusia ia tidak mempunyai harapan lagi. Oleh sebab itu ia menggambarkan penderitaan berat yang dialaminya seperti seorang yang dijatuhi hukuman mati. Nampaknya Allah sengaja membiarkan Paulus mengalami keadaan seperti itu. Mengapa saudara-saudara? Hal itu diperbuat oleh Allah supaya Paulus tidak bersandar kepada dirinya sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan Paulus telah menyadari hal itu. Dalam ayat 9 bagian B, Paulus mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ketika Paulus mengalami penderitaan yang begitu berat, ia merasa hidupnya telah berakhir. Tetapi Allah yang telah membangkitkan orang mati itu telah membangkitkan hidupnya sehingga ia mempunyai pengharapan kembali. Suatu pengharapan yang pasti bahwa di balik setiap penderitaan yang dialaminya akan menghasilkan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Paulus menyadari bahwa sekalipun di dunia ia menderita, namun ada mahkota yang akan diterimanya di sorga nanti. Pengharapan tersebut telah mempengaruhi hidup Paulus. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 17 ia katakan,
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, karena pengharapan itu, dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus juga katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak pernah berhenti melayani Tuhan hanya karena ia mengalami penderitaan. Sebab ia sadar, saudara-saudara, bahwa Allah telah memberi kekuatan kepadanya. Berkali-kali Allah menghibur Paulus sehingga ia mampu bertahan dalam segala penderitaan. Itulah yang membuat Paulus memuji Allah sebagai sumber segala penghiburan. Paulus mengenal Allah sebagai sumber penghiburannya dan juga bagi umatnya yang menderita demi namanya. Itulah yang menjadi dasar dan pujiannya kepada Allah dan membuat jiwanya tidak putus asa. Saudara-saudara, Allah yang kita layani adalah Allah sumber segala penghiburan yang akan terus-menerus menghibur kita ketika kita mengalami berbagai penderitaan. Penghiburan itu bisa berupa kekuatan, dorongan, atau pengharapan yang kita terima dari Allah. Ketika kita mengalami penderitaan, bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawa kita di dalam Kristus, ingatlah bahwa Allah sumber segala penghiburan itu akan menghibur kita, menolong dan memampukan kita untuk menghadapi penderitaan tersebut. Atau jika penderitaan yang kita alami begitu berat sehingga membuat kita putus asa, ingatlah bahwa nanti kita akan menerima kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, sehingga pengharapan itu akan menolong kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari lewat penderitaan ialah kita akan dapat menghibur orang lain yang mengalami penderitaan pula. Ayat 4 bacaan kita tadi. Saudara-saudara, harus kita akui bahwa penderitaan itu bukan hanya milik kita pribadi. Jika kita mau meluangkan pandangan mata kita ke orang-orang sekeliling kita dan mencoba mendengar keluh kesah mereka, maka kita akan mendapat bahwa ternyata penderitaan itu akrab dengan kehidupan manusia. Juga dengan manusia Kristen yang telah menjadi anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan? Saudara-saudara, sebagai seorang yang mengalami penderitaan begitu banyak dan berat, Paulus seringkali putus asa. Tetapi kehadiran Allah dan dukungannya dalam menghadapi situasi yang sulit merupakan kekuatan
yang berlimpah-limpah dalam dirinya, yang membuat ia selalu mempunyai kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Namun bukan hanya sampai di situ. Dalam ayat 4 ia mengatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan pernyataan ini saudara-saudara, Paulus menyadari bahwa penghiburan yang berlimpah-limpah yang ia alami dalam penderitaannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang mengalami penderitaan. Hal ini terlihat dari ayat 6 bacaan kita tadi. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Perhatikan dengan cermat ayat ini. Paulus tidak mengatakan bahwa ia dapat menghibur orang lain yang menderita karena ia telah mempunyai segudang pengalaman penderitaan. Tetapi ia mengatakan bahwa ia dapat menghibur orang lain yang menderita karena ia mempunyai sesuatu yang dapat ia bagikan. Sesuatu yang telah ia terima secara berlimpah-limpah dari Kristus, yaitu penghiburan. Karena itu di akhir ayat keempat ia mengatakan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan ini dapat kita lihat kebenarannya bahwa hanya orang yang sudah menerima penghiburan dan hatinya telah benar-benar terhibur yang dapat menghibur orang lain. Itulah manfaat tersembunyi dari penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, penderitaan apapun yang kita alami, mari senantiasa kita melihat bahwa ternyata di balik semuanya itu Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik yang Ia ingin nyatakan. Di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ternyata Tuhan punya rancangan yang lebih mulia lewat apa yang kita alami. Oleh karena itu, tetaplah berserah diri kepadanya. Tetaplah menyembah Dia di tengah-tengah kehidupan apapun yang kita alami. Sebab di balik dari semuanya itu, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik kepada kita yang senantiasa berpengharapan hanya kepadanya. Datanglah senantiasa kepada Dia yang empunya kehidupan kita, dan tetaplah menyerahkan segala beban hidup ini hanya kepada Dia, dan Dia akan menolong kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil kita memberikan persembahan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 133 ayatnya yang pertama dan yang ketiga, syukur padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan Dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami tak henti-hentinya datang mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk waktu karuniamu bagi kami. Terima kasih dalam waktu sejenak kami boleh datang menyembah Engkau lewat puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami persembahkan. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Yang mengajarkan kami bahwa di balik setiap penderitaan yang kami alami, ternyata ada maksud dan rancangan Tuhan yang mulia, yang mau mengingatkan kehidupan kami, siapa kami sesungguhnya di hadapan Allah. Dan dalam penderitaan itu, Tuhan pasti akan mengubah penderitaan itu sebagai sesuatu yang mensukacitakan. Menurut waktu Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah ibadah ini juga, kami telah bersama-sama memberi persembahan syukur kami. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan itu bersumber dari Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengambil bagian untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami semua. Semoga kami pergunakan juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa, di malam ini, kedua keluarga kekasih kami yang menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Kami mau berdoa untuk kedua keluarga kekasih kami. Yang pertama, keluarga Bapak Jonathan Sampetoding. Bapak, keluarga mensyukuri penyertaan-Mu. Masih diberi kesempatan untuk menghidupi anugerah kasih Allah yang memulihkan dan membebaskan. Kiranya Engkau lanjutkan anugerah kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Jonathan Sampetoding. Kami mohon juga Tuhan melindungi untuk anak Ines Yulia Amanda yang sedang belajar di ITS Surabaya. Kiranya apa yang menjadi cita-cita anak kekasih dapat terwujud karena Tuhan
yang senantiasa menyertainya. Kiranya diberkati oleh Tuhan usaha rintisan anak Tony Varian Yaditanto, agar korporasi yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan amanah, bermanfaat bagi sesama. Dan juga kami bersama-sama dengan anak kekasih Tony Varian Yoditanto yang pada tanggal 2 April bertambah usianya setahun lagi. Kiranya dalam segala hal anak kekasih ini terus diberkati oleh Tuhan dalam rencana, dalam tugas pekerjaan, dan dalam berbagai tanggung jawab yang diemban. Kami juga berdoa buat pemulihan yang paripurna untuk Bapak Jonathan Sampetoding atau dengan akrab disapa Papa Ari, menurut waktu terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi Bapak Jonathan Sampetoding, sehingga suatu saat dengan iman kami percaya Bapak Jonathan Sampetoding akan sembuh karena kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Sebab di dalam kuasa Tuhan, apapun itu Tuhan pasti akan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Demikian halnya kami berdoa buat istri dan anak yang setia mendampingi. Kiranya senantiasa diberi kesabaran, diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga boleh merawat Bapak kekasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami berdoa, kiranya dalam pengasihan Tuhan untuk Nenek Ari di masa tuanya, yang juga saat ini mengalami sakit di rumah di Jalan Baitur Rahman. Kami percaya dalam kuasa Tuhan ada kesembuhan. Oleh karena itu, Tuhan pasti mendengar doa kami. Dan Tuhan pasti menyembuhkan orang tua kekasih, yaitu orang tua kami, Nenek Ari. Kami juga berdoa, kiranya dengan pengasihan Tuhan untuk Pendeta Kristoporus Sampetoding yang sedang menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu, menyembuhkan Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding dalam pergumulan oleh karena penyakit. Berkati rencana-rencana dari keluarga Bapak Jonathan Sampetoding. Kiranya apa yang direncanakan semuanya menurut kasih setia Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa tinggal di rumah dari keluarga kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoding, sehingga mereka merasakan sukacita dan kuasa dari Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan diterima. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga Ibu Marta Pesonde. Keluarga bersyukur bahwa seisi rumah dalam keadaan sehat. Mari Bapa, Engkau lanjutkan kesehatan kekuatan bagi keluarga Ibu P. Marta Sonde. Kami berdoa buat Ibu Marta Pesonde dalam pekerjaan pelayanan di rumah dan dalam masa tuanya. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan bersama dengan anak cucu. Kami berdoa buat saudara kekasih kami Ita atau Mama Adele
dalam tugas pekerjaannya di Toraja. Kiranya diberkati Tuhan. Saudara kekasih kami Debbie dalam tugas pekerjaan sehari-hari. Cucu Adele dalam masa pertumbuhan. Orang tua yaitu Nenek Ita di Gria Tonasa bersama dengan segenap keluarga besar di mana saja berada. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Segenap rencana-rencana dari keluarga dan apa yang dikerjakan yang tidak disebut satu persatu yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu bahwa kami boleh melayanimu pada saat ini oleh karena kasih-Mu. Terima kasih untuk pemandu liturgi, untuk petugas musik dan multimedia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya senantiasa diberi waktu dan kesempatan melayani Tuhan ke depan. Kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Masaleh, dalam berbagai keberadaan yang dialami dan dilalui. Kiranya senantiasa dalam lindungan, penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau senantiasa mempersekutukan kehidupan jemaat-Mu di jemaat Masaleh di sini. Dalam berbagai keadaan yang dialami oleh jemaat, kiranya Engkau senantiasa hadir dan menyatakan pertolongan-Mu. Kami tetap berdoa buat pemerintah kami. Semuanya ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah lepaskan kami dari segala. Dan kiranya Engkau dan Sampai selama. amin. Kita akan menerima berkat dan mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 209 Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah dengarkan tadi. Dan percayalah Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH atas pelayanan firman-Nya. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada Saudara Cali dan Saudari Vina yang telah mendukung pelayanan hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Dan bagi keluarga yang terjadwal, keluarga Bapak Jonathan Sampetoding dan keluarga Ibu Marta Pesonde bersama kita jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi penuntun dalam kehidupan kita dalam menjalani tahun penuh berkat dari Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.